Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang majlis ta'lim Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah keistimewaan orang-orang fakir, keistimewaan miskin. Karena yang dimaksud berhasil hidup di masa yang akan datang adalah masa kehidupan akhirat. Karena berhasil di dunia, tidak berhasil di akhirat, itu sama dengan gagal dalam kehidupan. Berhasil di akhirat, tidak berhasil di dunia, dia itu orang yang berhasil dalam tujuan. Berhasil dunia dan akhirat itu dikategorikan kepada orang yang mencapai dua keberhasilan. Maka utama yang kita fokuskan adalah berhasil di akhirat, bukan berhasil di dunia. Maka apabila ada orang yang menganggap miskin itu hina, berarti itu orang jahil, orang bodoh. Karena miskin itu sungguh istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lihat apa saja keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis daripada Zaid bin Aslam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala ba'asal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara ilaika faqala marhaban bika wa biman ji'ta min indihim ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Qala ya Rasulullah yaqulul fuqara'u innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullihim yahijjuna wala nuqaddiru alaihi wa yatasaddaquna wa la nuqaddiru alaihi wa idza maradu ba'atsu bi fadli amwalihim dakhran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balligh annil fuqara'a anna man sabara minkum wa ihtasaba falahu thalathu khisalin laisa li aghdiyai minha syai'un. Berkata oleh Anas bin Malik, mengutus oleh kelompok orang-orang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang utusan. Maka berkata utusan tersebut, ya Rasulullah, sesungguhnya diriku ini adalah utusan dari segala orang-orang fakir untuk berjumpa dengan engkau. Faqala, dengan anda, maka Rasulullah dan dengan berkata, orang yang mengutuskan anda, yang ada di sisi anda. Jika engkau datang daripada sisi kaum
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Utusan tersebut berkata, "Ya Rasulullah, seluruh orang-orang fakir berkata bahwa sungguhnya segala orang kaya itu sungguh mampu mereka melakukan berbagai kebaikan. Mereka itu melaksanakan haji. Padahal kami tidak sanggup di atasnya haji. Mereka itu bersedekah. Kami tidak sanggup di atasnya bersedekah. Dan apabila sakit mereka, mengirim mereka dengan kelebihan harta mereka sebagai tabungan." Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Balligh annil fuqara." Sampaikan olehmu nasihat daripada aku akan segala orang-orang fakir. Bahwa sungguh siapa saja yang sabar ia daripada mereka orang fakir, wahtasaba dan selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah, maka baginya Allah akan membalas 3 perkara yang tidak pernah diberikan Allah bagi segala orang-orang kaya. Jadi ketika utusan daripada kelompok masyarakat yang miskin berjumpa dengan Rasulullah dan menyampaikan keluhan-keluhan orang miskin, di antara keluhan, "Ya Rasulullah, orang kaya mampu melaksanakan haji. Orang kaya mampu meninggalkan harta kepada sanak saudara ketika beliau meninggal dan sebagainya. Sedangkan kami tidak mampu." Apa jawab Rasulullah? "Sampaikanlah kepada orang yang mengutusmu bahwasanya seorang fakir yang sabar dengan kefakirannya, orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya, dan senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah, maka bagi orang tersebut akan Allah berikan balasan yang tidak akan pernah didapati oleh orang-orang kaya." Apa 3 balasan itu? Immal khaslatul wahidah. Adapun perkara yang pertama, inna fil jannati ghurfatun min yaqutati hamra yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ilat nujum. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu mahligai yang Allah jadikan mahligai itu daripada permata merah. Para ahli surga melihat kepada mahligai tersebut bandingan seperti orang-orang di dunia melihat bintang berbintang. Yang pertama kata Rasulullah, kelebihan orang miskin kelak di dalam surga akan dijadikan satu istana oleh Allah yang terbuat daripada yakut merah yang isi di dalamnya khusus orang miskin. Orang kaya tidak diperkenankan masuk. Yang kedua kata Rasulullah, la yadkhuluha illa nabi faqirin au syahidin faqirin au mu'minin faqirin. Nah, sambungan dari tadi. Jadi istana yang indah tersebut boleh masuk cuma orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang pertama para nabi, nabi yang miskin. Sedangkan nabi yang kaya tidak diperkenankan masuk, termasuk Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman terhenti 40 tahun masanya, lebih telat masuk surga dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Itu nabi. Yang kedua boleh masuk dalam mahligai tersebut orang syahid. Tapi syarat, orang syahid yang fakir. Orang syahid yang miskin. Orang syahid tapi kaya, tidak diperbolehkan masuk. Yang ketiga orang mukmin tapi khusus. Orang mukmin yang miskin.
Orang mukmin yang fakir, orang kaya tidak diperbolehkan masuk. Yang kedua kata Rasulullah, wasaniyatu yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniyai binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 ammin yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Masuk orang fakir dalam syurga sebelum orang kaya selama setengah hari, hari akhirat. Dan bermula dianya setengah hari, hari akhirat, kadarnya 500 tahun di dunia. Bernikmat-nikmat mereka, orang miskin dalam syurga, sekira-kira menghendaki mereka. Yang kedua, keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada orang fakir, kepada orang miskin, mereka itu lebih dahulu masuk syurga daripada orang kaya. Jauhnya selama 500 tahun dengan tahun dunia. Orang miskin kali mertutun dalam syurga, orang kaya dalam gebidamang. Yang kelebihan selanjutnya. Kemudian kata Rasulullah, wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi wassalam al-jannah ba'da dukhulil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam bi arba'ina amman bisababil mulkil ladzi a'tahullah. Dan masuklah Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam dalam syurga sesudah masuk seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam, lamanya 40 tahun. Dengan sebab Nabi Allah Daud itu diberikan Allah berupa kerajaan di dunia. Nya Nabi itu. Nabi Allah Sulaiman bin Daud terlambat tamang syurga 40 tahun dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Pakot karena Nabi Allah Sulaiman diberikan kemewahan di dalam dunia. Apalagi gedanya mana? Maka bandingan terlambatnya masuk orang kaya 500 tahun. Si tengah urawa. Karena si urawa akhirat bandingan dengan hitungan dunia 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya di dunia. Man punya usia katanya seretotol lam dunia kan paduk jam sakai terbanding di akhirat. Hana trip tunggu. Man naumu 20 tahun padu minat sakai. Jadi itulah di antara istimewanya orang miskin. Jadi lebih dahulu masuk dan menikmati syurga daripada orang kaya. Yang terakhir kata Rasulullah, wal khaslatus salisatu, dan bagian yang ketiga, idza qala al fakir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan wa yakulul ghina misla dzalika mukhlisan lam yalhaqil ghinal faqira wa in anfaqal ghani ma'aha asyarata alafi dirhamin wa kadzalika al a'malul birri kullihi. Apabila orang fakir bertasbih subhanallah, kemudian tahmid walhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar secara ikhlas. Jadi zikir yang diucapkan oleh orang miskin, zikir yang diucapkan oleh orang fakir, balasannya jauh lebih besar daripada balasan yang diberikan kepada orang kaya. Buktinya kata Rasulullah, seandainya orang kaya mengucapkan kalimat yang sama juga sama-sama ikhlas, tidak akan mampu menandingi oleh orang kaya akan orang fakir, sekalipun orang kaya itu menginfak kekayaannya disertakan dengan zikir tersebut akan 10.000 dirham. Begitu juga a'malul birri kullih, segala amalan-amalan yang lain. Maka balasan pahala terhadap
ibadah yang dilakukan oleh orang miskin atau orang fakir, balasannya jauh lebih besar daripada diberikan kepada orang-orang kaya. Pakondek. Karena orang kaya taat yang biasa. Karena trawa pruwet. Save fasilitas. Tapi kalau seandainya orang fakir, orang miskin itu taat, itu luar biasa. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang miskin berbuat maksiat, contohnya mencuri. Itu bisa saja ditolerir. Apalagi kalau beliau itu mencuri karena untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Itu masih dapat dikategorikan beliau itu adalah pencuri beradab. Tapi kalau orang kaya mencuri itu biadab. Karena tujuan mencuri untuk berfoya-foya. Nah, jadi apabila orang miskin taat, itu nilainya luar biasa. Ketika orang miskin taat, itu nilainya luar biasa. Makanya apabila orang miskin itu bertasbih, subhanallah, pahalanya berlipat ganda. Karena wateh sempit. Berat hat gezikir, hang temeng mita rezeki. Trip gedua. Kadang-kadang han mencukupi untuk menutupi biaya ekonomi kehidupan rumah tangga. Serba terbeban. Kadang-kadang memakanan golom getemeng pajuh. Akan tetapi kagetameng dalam jemaah. Itanya walam terawa. Makanya istimewa hat ibadat orang miskin. Begitu pula. Faraja'a ilaihim rasulu fa akhbarahum bidzalika. Maka ketika utusan itu mendengar nasihat daripada Rasulullah tersebut, kembalilah ia kepada orang-orang miskin yang mengutusnya, memberitahu ia akan mereka dengan demikian nasihat Rasulullah. Maka itu berkata, radina ya Rabbi, radina ya Rabbi. Kami ridha ya Tuhan kami. Kami ridha, kami rela, kami senang, kami bahagia. Pakot. Karena rupanya cukup istimewa dengku. Cukup istimewa. Makanya hana hina getanyo miskinku. Yang hina apabila mengemis. Kenapa hina? Karena menghinakan diri itu hukumnya adalah haram. Tapi hina dro medaha bagok. Nyan hana mesti medaha tengku bab bina jalan. Termasuk ya bab pintu-pintu pejabatnya ke medaha. Hina dengku. Jadi pehina-hina dro nyan haram hukum dengku. Jadi mengemis haram hukumnya. Apalagi kalau seandainya kita kaya. Tetapi kaya kita dengan sebab menjadi hamba orang. Ini lebih bahaya lah. Iplemnya legop. Jadi wate ijuk sesuatu imbalan ke getanya ngenui ijuk. Ipu hina getanya. Ini haram hukum nuku. Hana arti kaya ada nuku. Dalam keadaan hina. Lebih gagasian nuku. Makanya orang miskin, orang sungguh sangat mulia di hadapan Allah. Kemudian hadis selanjutnya daripada Imran bin Muslim berkata ia, telah sampai akan aku bahwa sungguh Abi Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, telah berwasiat kepada aku oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 wasiat. Lam atrakhunna wala atrakuhunna. Tidak akan pernah aku tinggalkan akan semuanya dan tidak akan aku tinggalkan. Yang pertama, Rasulullah berwasiat kepadaku, kata Abi Dzar, ausani bihubbil masakin waddunu minhum.
Yang pertama, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan mencintai segala orang miskin dan menyenangi seluruh mereka orang miskin. Jadi wasiat li Rasulullah, yang pertama legetanyo, andai kata miskin ataupun fakir, merasa senang dengan miskinnya kita, merasa bahagia dengan fakirnya kita. Kalau seandainya kita diberikan kekayaan oleh Allah, senangi orang lain yang fakir atau senangi orang lain yang miskin. Yang wasiat Rasulullah. Yang kedua, kata Abi Dzar, Rasulullah berwasiat kepadaku, wa an andura ila man huwa asfalu minni wala anduru ila man huwa fauqi. Bahwa aku selalu memandang kepada orang yang dianya itu paling rendah daripadaku. Tidak pernah aku memandang kepada orang dianya itu yang lebih tinggi di atasku. Itu wasiat Rasulullah. Ketika engkau menjalani hidup, kata Rasulullah kepada Abi Dzar, pandanglah orang yang lebih rendah ekonominya daripada Anda. Jangan Anda selalu memandang kepada orang yang ekonominya lebih tinggi daripada Anda. Yang akan menjadi hayalan. Karena menyegaduh takalan ke orang yang kekayaan gaknya yatih getanyo, maka sungguh le getanyo akan memiliki keinginan yang kon-kon tu. Takut-takut memiliki keinginan pakai cara harta yang nabak gaknya berminah ke getanyo. Nya lebih bahaya lom. Agar udip getanyo tenang dalam kehidupan dunia, senantiasa melihat orang yang lebih bawah, lebih rendah daripada kita. Itanyo nacid getangan. Igot menggetangan ita. Igetanyo nacid Honda. Walau Honda bro, igot mu bro pita. Legetanyo nacid na motor, legenyo walau motor bro. Igot mu motor ita. Jadi kalian ke uyup tu. Tanyo yang hana Honda. Itanyo nacid hana Honda. Tapi aki tu mentang pun no. Igop aki kai kau sikan. Orang yang kai kau sikrek. Itanyo nanti sikrek ikok. Igop kaman dua krek kawat kursi roda. Yang kai kau dua krek. Walau dua krek mentang si jat tebiat walau ngang kursi roda. Igop mi tebiat hanjut. Katerlentang dia di tempat Getanyo yang katerlentang lihat di tempat Itanyo matang si terlentang. Igop kalang gubung. Jadi kalian ke yang paling rendah. Sehingga udip getanyo tenang. Tapi menyawat dia tekanan kapalo. Lea belaton ka kukurija mantang ceprolet singat pelak. Igo kai belo alpat darinya hantam tenang udip dinu. Ya hana ketenangan menan. Ujung buat memiliki keinginan yang disaluh getanyo oleh setan. Diselubung nafsu getanyo. Ibi gairah kepada getanyo oleh setan, bersemangat untuk menghasilkan harta walau dengan cara haramnya yang paling bahaya dulu. Karena terlalu bersemangat ingin mendapatkan sesuatu. Padahal legetanyo, keinginan kuat, tenaga kurang, cukup bahaya dong. Ujung-ujung ke kecua tagop, rampok tagopnya kenyong. Asal masalah. Kenapa terjadi pencurian, kenapa terjadi penipuan, kenapa terjadi korupsi dan sebagainya. Karena terlalu melihat ke atas. Yang kena motor perlu ke helikopter, yang kena helikopter perlu ke pesawat, yang kena pesawat izin ngelam. Kapai pesiar, na dua boh. Yang kena dua boh, perlu ke pulau. Waduh, cukup bahaya tu. Karena udip diselubungi oleh nafsu, cukup bahaya. Kemudian kata Abi Dzar, Rasulullah juga menasihati diri saya, wa an asilla rahimi, wa in adbarat, wa quti'at. Dan bahwa aku sambung akan silaturahmi dan sekalipun menjauh ia seseorang dan diputuskan ia seseorang. Walau agab ipuji uhlun, walau agab memutus silaturahmi dengan lun, tetap lun akan senantiasa lun sambung silaturahmi. Karena itu adalah wasiat Rasulullah. Sekalipun orang lain memutuskan silaturahmi dengan Anda, wahai Abi Dzar, Anda tetap menyambung silaturahmi. Walaupun orang lain menjauh dengan dirimu, wahai Abi Dzar, tetap engkau dekati. Ini akhlak yang mulia tu.
Menyegop IPGO katanya, itanya pita PGO ji, santu tu berarti kan. Igop imu putus silaturahmi katanya, itanya pita memutus silaturahmi, beralam santu. Maka mulianya Nabi Allah Ismail alaihi salam di antaranya apa? Senantiasa beliau menyambung silaturahmi, pula senantiasa oleh beliau menepati janji. Pernah Nabi Allah Ismail alaihi salam berjanji seorang pemuda dengan beliau pada suatu tempat, datang Ismail, dia itu tidak datang. Sampai 20 hari Nabi Allah Ismail menunggu si pemuda tersebut. Sehingga nayang tanyang, buat apa le kata Ismail? Hai lempreh nasira urang ini merempak ngulun tuan ba tempatnya. Man ka 20 hurau hanai jaja ke soal jihan aja dau saji dengan Allah. Yang penting lon tepati janji yang bahwa lon tetap lonja. Jihanai ja urusan dengan Allah Taala. Ilon tetap lonja karena lon tepati jannya negala. Menyagetanya kan kirim perwakilan le cik aja le siat. Menyahanai pebuat tu. Tapi Nabi Allah Ismail sampai 20 hari menunggu. Hana teruk kahanannya urusan dengan Allah Ta'ala. Yang lun tetap lun tepati jan. Itulah di antara keistimewaan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian kata Abi Dzar, wa an astaktsira min qauli la haula wa la quwata illa billah min kanudil birri. Dan Rasulullah berwasiat akan bahwa aku perbanyak daripada mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Karena zikir tersebut menjadi simpanan kebajikan. Sering-sering dah baca. Nampak tahayati makna. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hana kemampuan siapa yang nampak lon ya Allah menyahana ne bantu dia terawan. Han mampu lon buat apa. Karena la haula wa la quwata, tidak ada daya dan upaya. Apapun program kita, apabila tidak sesuai dengan kehendak programnya Allah, program kita itu tidak akan berhasil. Sekalipun kita ahli di dalam membuat program. Tetap yang berlaku di lapangan program Allah, kan program budaya. Maka berhasil seseorang bukan karena dia itu ahli dalam mengatur programnya, bukan. Memang Allah menghendaki yang demikian. Ketika dia itu gagal, bukan karena pengalamannya yang kurang matang, bukan. Memang Allah tidak merealisasi wujud yang demikian. Menya Allah hana kehendaki, hana pun ada program debu. Cukup jai program getanya uranyo hana tercapai tu. Cukup jai. Karena itu bertentangan dengan program Allah. Makanya orang yang senantiasa tidak ada beda si mukmin itu dengan kafir. Dunia tujuan. Baru beda tak. Mukmin itu tujuannya akhirat. Tujuan akhirat. Dunia itu wasilah. Jalan perantara untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Artinya putra. Hinau wale getanya wata kumpulkan berbagai macam perbekalan. Untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada kehidupan selanjutnya. Bekal hinau wata tepat. Hinau wata siap. Makanya hidup di dunia itu diibaratkan seperti seorang musafir yang sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang. Berteduh sejenak. Tiada kan? Lagi mempersiapkan perjalanan yang masih sangat jauh dan melelahkan. Ya dua buah alam tu tengah hipreh katanya wanegu. Dua buah alam tu. Nya itu tak istirahat tiada. Di dunia ini kita hanya sementara istirahat. Dua siat you bakainya tu. Tengah tanya jam ia pada kuih dua kere. Enam tak dulu. Yang melelahkan katanya perjalanan yang pertama dalam kehidupan alam barzah. Yang kamulai hidup yang sebenarnya. Yang kedua perjalanan alam mahsyar. Yang ketiga perjalanan alam sirat. Baru pada akhirnya alam akhirat, alam yang terakhir. Kalau bukan surga, pasti neraka. Tidak ada yang tiga. Ini yang cukup hayut tu dengku. Ini dunianya si ada kayak dengku. Sedih, paling trip tertutun dekira. Senang, hana metro tertutun menyesal. Teruk dengku. Menyesal teruk.
Karena mampu kita nikmati kesenangan dalam usia yang terbatas. Usia 60 tak kena juga deh batasan sampai usia 70 tahun saja tak menikmati nikmat dulu. Lebih 70 hana le dulu. Dan nikmat tetap hana deh le nikmat dulu. Ia pelemah bagi tanya iba bagi tanya bak pantai pasir putih ni kalau cukup indah. Tiba tak kalau cukup indah yang tak mandu ita mata de kaburam. Iba makanan le cukup mangat neneknya makanan cukup mangat cukup lezat. Lidah de kenang kaya apa pandai lezat mandap. Hana le dulu. Batasan 70 sagai nikmat dulu. Wadahnya hana le. Makanya orang yang selalu menyibukkan diri siang malam banting tulang peras keringat untuk pesaho harta tapi tidak menikmati, itu orang bodoh. Pusapat harta, tengah pusapat kan mati. Genik mati, hana gerempaknya urung bangai denguyan. Berada tak bangai. Karena hana trip tak menikmati dengu. Wadah 70 hana le nikmat dengu. Tajak bakauri ibu kerupuk muli yang tak mentang sangka samurat. Tak kalau nak payu. Ibu udah koma. Hanjir nyo alergi. Ibu ungkot sia kaya tu tanya, nyo kolesterol ka tinggi. Ujung put ngan iya kuah dapat jabu. Nah arti harta dah ngan aku tak bangan kacok aku gelas apa. Yang kenyan taro lembu. Hana yumle dengu. Hana yumle dengu mudua. Makanya kenikmatan di dunia ini terbatas. Orang yang sibuk draw minta harta, sibuk minta harta. Lebih-lebih dengan menyibukkan diri mencari harta, malah tinggal ibadah. Tinggal sembahyang, tinggal puasa, tinggal buat dan sebagainya. Cukup berarugau dengu. Harta tidak sempat dia nikmati, modal akhirat tidak dia dapati, akhirnya dia gagal dalam kehidupan akhirat. Cukup rugau dengu. Nyo atranyo jari yang urung semike. Bahkan jari yang semike karena seolah-olah udip di dunianya tujuan. Perhatikan. Udip dunianya sambilan. Dang-dang tajak lom. Kan nunggu. Kemudian kata Abidar selanjutnya, Rasulullah juga berwasiat kepadaku, kata beliau, wa alla as'alan nasa syai'an, bahwa tidak aku meminta akan manusia akan sesuatu. Rasulullah getam. Han gebi tanya melaki-laki bagop tu. Han gebi tanya mendah-dah bagop tu. Hina tanya. Hina tu. Makanya baik laki, ya jo cok laju. Ya ada masalah. Yang baik yang berjanji. Nyo kau kujuk, baik tua ke kelong. Dah nak kajuk pergi juga mila kan. Tapi menyajuk hana janji cok laju. Yang baik ngan kaki jo. Menyajuk ngan kaki baik dia cok. Ijuk ngan jarawi baik dia cok. Ijuk melikut baik dia cok. Hina. Jadi jangan sampai kita menghinakan diri hanya sebatas mencari sedikit bahagian daripada harta. Cukup kominan. Hanya keketihan ni gede. Makanya Rasulullah berwasiat kepada Abi Dzar, "Ya Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia." Itu prinsip akhlak. Bahkan semua para rasul itu kanu aisina minal khalqi. Mereka semuanya itu berputus asa kepada seluruh makhluk. Tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyuruh istrinya. Natom pernah Rasulullah menyuruh istrinya? Tidak. Karena menganggap itu menghina istri. Ketika disuruh-suruh apalagi ditunjuk-tunjuk. Rasulullah tidak pernah menyuruh. Tidak pernah menyuruh Khadijah. Tidak pernah menyuruh Aisyah. Cuma Rasulullah mengisyarah. Ketika Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan kehausan. Rasulullah memegang-megang lehernya. Maka dipahami oleh Ummul Mukminin Aisyah, oh ya Rasulullah haus. Tidak pernah kata Rasulullah, Aisyah, ambil air 1 gelas. Tidak. Itanya galam tadu karena teleponnya betul aku. Galam terus rumah, galam terus. Yang sampai lagi aku pegang beklam itu aku. Rasulullah tidak pernah. Karena Rasulullah menganggap menyuruh orang lain apalagi menunjuk-nunjuk itu dapat merendahkan orang lain. Itu bagian daripada akhlak. Kemudian wa alla akhafa fillahi lawamati laimen.
Dan pula Rasulullah berwasiat kepadaku bahwa tidak pernah aku rasa khawatir dalam menegakkan hukum Allah. Lawamati laimen, bagi celaan yang berkekalan. Wahai Abi Dzar, kalau seandainya engkau menegakkan hukum Allah, menyampaikan hukum Allah, walau itu engkau dicela orang, jangan pernah engkau khawatir dan takut. Menyata pegah kebenaran hukum Allah, walau kata dicaci maki, jangan biar khawatir kata. Baik temakut kata. Tetap sampaikan hukum Allah Ta'ala. Tegakkan hukum Allah Ta'ala. Walau engkau dianggap tercelah. Itu wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar. Kemudian, wa an aqulal haqqa wa in kana murran. Dan Rasulullah pula berwasiat kepadaku bahwa aku berkata akan kebenaran sekalipun ada iaitu pahit. Abu Dzar, sampaikanlah kebenaran. Walau itu hanya satu kebenaran. Walau dalam menyampaikannya itu agak pahit. Bahkan pahit, kenang keluarga, kenang sahabat. Agak pahit. Karena yang namanya kebenaran itu pahit. Yang nikmat biasa ilusi. Yang nikmat. Bahwa teta hayal. Cukup nikmat. Yang nikmat memang ilusi. Awat tetruk bah kejadian nyata nikmatnya pada hana. Makanya orang mencari senang, orang mencari nikmat itu orang bodoh. Hana adranya. Pusit nikmatnya itu datang sendiri. Han dapat dicari je nikmat tu. Terus kedrawai nikmatnya. Contoh. Oh watele getanyo sakit perut, sakit-sakit alang tu. Tatamong lawisi wate tibit na nikmat tu. Na nikmat tu. Nikmat. Nana sedot nikmat itu bir hana. Nana sedot nikmat itu bir hana. Nikmatnya terus kerawai jian. Hana poya mitihai jian. Maka orang yang mengejar senang, yang puruseh tunggu. Lagi urung dia bayang. Orang yang lari daripada susah itu ibarat seperti urung pelung bak burung. Urung pelung bak maaf. Pada nama maaf tunggu. Makanya ilusi sebenarnya. Senang itu bagian daripada ilusi. Waktu tadu laganya cukup mangatnya. Terus uruma, long cok bantai guling saboh, long udep ase, bantai lepeta tak perasaan cukup mangat. Bantu uruma tak lakukan hal yang sama, hana lagu mangat. Ay salah elang sama mangat bagi dia kopi. Raja bagi dia kopi, kepala hana mangat lagau. Nah, ilusi mendu. Itulah yang dimaksud dengan bisikan-bisikan pengaruh nafsu. Maka yang paling mangat putra. Yang paling mangat yang golom na kita nyuhinan. Yang paling mangat putra dengku yang golom na bak kita nyuh. Yang kenyang paling mangat. Yang kana bak kita nyuh na mangat dengku. Makanya ketika hana terbendung nafsu tersebut. Kita nyuh. Hana merempak dengan mangat. Hana merempak. Hana lagu merempak dengan mangat. Kan hana merempak dengan mangat. Mangat golom tertulis. Jadi berdegah-degah. Sehingga terpengaruh dengan ilusi. Sang laganya, sang menawa, sang mede, sang lagaje, sang hinawa, sang hide. Sehingga hanya merempak-merempak lagi. Jadi kapan kita akan mendapatkan nikmat ketika menikmati. Menyahanatan nikmati, han merempak nikmat tunggu. Han merempak. Nikmati. Jadi ketika menikmati, nikmat itu akan terasa dengan sendirinya. Menyahanatan nikmati, da'atan nikmat tetap hana nikmat tu. Maka menyahanatan nikmati purusih tunggu, purusih. Urang tinggal rabineh laut, tapakat ia menu bineh laut. Bukan arti. Iganya tinggal di langkahan. Tapakat ganyan ia ho tapakat ugunong talak, gatai pah tunggu. Tinggal di lautan, tapakat ia lautan lang. Maka cukup paham. Makanya keban bandengan tu. Menikmat tidak dinikmati itulah bandengannya. Waktu truk tambah berbeda laut kapal laut tinggal kui pusong kapak jauh jumlah ngetai paham. Tinggal kui langkahan kapak jauh gunung talak ide piutun hino piutun empat nikmat ke. Hana ke depan nikmat karena hana ke doh nikmati. Karena jika lagi nyansa sampai tapi coba nikmati. Walau tinggal lautan tajak lautan nikmat dengan sendirinya.
Walau tinggal rabinih laut dia, mengelau rabinih laut, nikmat dengan sendirinya. Ketika dinikmati, punya hana ternikmati, hana nikmat. Begitu pula wasiat Rasulullah selanjutnya kepada Abi Dzar, wahai Abu Dzar, senantiasalah engkau wakana, dan berkatalah Abi Dzar selanjutnya, wakana Abi Dzar, berkatalah Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, idza saqata min yadihi sautahu yukrahu ayyakula li ahadihina wala naihi. Dan adalah Abi Dzar radhiyallahu anhu, diceritakan orang apabila jatuh daripada tangannya kayu pemukul kuda. Biasa awak tetek kuda kena ngensepot pun kuda. Cambuknya kan. Red bak jarau geli Abi Dzar. Beliau itu sangat membenci bahwa berkata kepada seseorang, ambil olehmu akan kayu tersebut. Yang cukup gebenci. Artinya tidak pernah menyuruh orang. Tidak pernah menghambakan orang. Tidak pernah menghinakan orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah antung meyu bagam. Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada para sahabat. Padahal kan pernah tadi ngeriwayat. Bagaimana Rasulullah hana makanan. Pernahkah Rasulullah melapor kepada para sahabatnya tidak ada makanan? Hantam nunggu. Baiklah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq hantam mengeluh kepada sahabat lain. Sayyidina Umar juga demikian. Hantam pernah. Maka suatu ketika datanglah malaikat Jibril menjelma seperti seorang manusia. Berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat. Umar tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada laki-laki tersebut, bagaimana pandanganmu terhadap Sayyidina Umar? Karena dikira oleh Umar itu adalah laki-laki masyarakat biasa. Karena Umar sering menjelma seperti rakyat biasa supaya tidak dikenal oleh rakyatnya. Makanya beliau itu bertanya kepada laki-laki tersebut. Padahal Jibril. Bagaimana pendapatmu terhadap Sayyidina Umar? Apa jawab Jibril? Umar itu baik. Umar itu bagus. Umar itu sangat peduli kepada masyarakat. Umar itu sangat adil. Tapi masih terdapat kekurangan. Terkejut Sayyidina Umar. Apa kekurangan Sayyidina Umar? Tanya Umar. Kekurangannya karena beliau masih mengambil gaji di Baitul Mal. Menyanyian terpegah pejabat di nong kaidod. Yang kekurangan. Dah kekurangan Sayyidina Umar, beliau itu bekerja karena Allah memang adil terhadap rakyatnya, tapi masih mengambil uang rakyat. Itu kekurangan Sayyidina Umar. Nyendum nan ade. Mana apa lagi ya jino? Enggak lemai bagi bekerja. Nah, nekalan. Sehingga Sayyidina Umar membuatlah usaha sendiri. Sebahagian yang lainnya cerita tersebut dikaitkan dengan Nabi Allah Idris. Juga sama. Sehingga Allah memberi kemampuan kepada Nabi Allah Idris membuat pada itu beliau jual. Ada pula sebahagian yang lainnya mengkaitkan cerita tersebut dengan Sayyidina Ali. Ketika Ali menjadi khalifah. Sehingga Ali senantiasa mengayam berbagai macam anyaman. Kemudian diperintahkan kepada pembantunya untuk menjual anyaman tersebut. Dari hasil itulah beliau hidupi ekonomi kehidupan keluarganya. Tidak mengambil daripada Baitul Mal. Ya, negara. Wallahu a'lam bishawab. BOT. Wa bihadza, dengan sebab isnad inilah qala. Berkatalah Abu Lais As-Samarqandi, hadis daripada A'mash, daripada Khaisamah. Qala, berkatalah malaikat, ya bermula hamba engkau yang kafir, engkau lapangkan akannya dunia
dan engkau hindarkan daripadanya musibah. Maka berkata Allah kepada malaikat, pandang olehmu daripada azabnya di akhirat. Maka tak kala melihat oleh malaikat azab yang disiapkan kepada orang kafir, berkatalah para malaikat, ya Allah, tidak ada manfaat apa yang telah engkau berikan kepada orang kafir di dunia. Malaikat berkomunikasi dengan Allah, ya Allah, orang kafir cukup maksiat ke dalam dunia. Bahkan dia mengingkari dirimu sebagai Tuhan. Tapi engkau lapangkan rezekinya. Engkau hidupkan mereka itu dalam keadaan kemewahan. Bahkan engkau hindari mereka daripada penyakit, daripada musibah dan sebagainya. Jawab pertanyaan selanjutnya, sedangkan orang mukmin, engkau berikan hidup mereka dalam keadaan senantiasa susah. Senantiasa dalam musibah. Hidup dalam miskin dan sebagainya. Dijawab oleh Allah. Buka hijab. Dia buka hijab malaikat, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala azab kepada orang kafir. Pun jawab oleh malaikat, ya Allah, berarti hana faedah si nikmat dalam dunia menyelagannya azab di akhirat. Ketika ditanyakan kepada orang mukmin, ya Allah, sedangkan orang mukmin, hamba engkau yang mukmin, engkau sempitkan hidup mereka di dunia dan engkau datangkan berbagai macam musibah kepadanya. Fayaqulu, Allah berfirman, wahai malaikat, bukalah hijab kepada malaikat yang bertanya tersebut. Maka apabila melihat oleh malaikat tersebut, berkata oleh malaikat itu, ya Tuhanku, tidak ada artinya penderitaan yang engkau timpakan kepada mukmin di dunia. Ya, karena Allah teguhkan keistimewaan dan kenikmatan balasan dalam surga hana seberapa. Dengan kemiskinan udip kita dalam dunia hana seberapa dengan penderitaan yang kita rasakan dalam dunia. Begitu pula sebaliknya. Ketika diperlihatkan azab kepada orang kafir di akhirat, berarti tidak ada artinya kenikmatan dunia yang secuil, sejenak, sesaat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita, menjadi pembais bagi hati kita, sehingga udip kita tenang, aman, nyaman. Walau Allah memberikan hidup kita dalam keadaan miskin, walaupun Allah menghidupkan kita dalam keadaan fakir, karena di balik kefakiran dan kemiskinan tersimpan berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan tersebut tidak akan pernah didapati oleh orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.